Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnia dari kelas 12 MIPA 3 UPT SMA Negeri 4 Tuajo. Pembuatan video ini sebagai pengganti ujian sekolah mata pelajaran ekonomi. Di sini saya akan membahas materi tentang alat pembayaran tunai atau uang. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu uang. Dalam pengertian uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter. Tidak hanya menggunakan uang, benda lain dapat dijadikan nilai tukar seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Bahkan, garam dapat dijadikan alat tukar yang sah antara pembeli dan penjual. Sedangkan dalam ekonomi modern, uang memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya sebagai alat pembayaran untuk jasa atau barang, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya. Uang juga dinilai sebagai nilai tolak ukur kekayaan seseorang. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli uang. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar. Menjadi alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan pertukaran. Adanya uang menjadikan kamu lebih fleksibel dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Sedangkan fungsi turunan terbagi menjadi 6, yaitu alat pembayaran, alat pembentuk harga, alat pembentuk atau penyimpang kekayaan, alat penggali nilai atau kekayaan, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, dan syarat uang. Adapun syarat-syarat uang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, acceptability, yang berarti dapat diterima sebagai bukti alat bayar yang sah oleh masyarakat, khususnya antara pedagang dengan pembeli. Yang kedua, benda yang akan diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang ketiga, uang wajib terbuat dari bahan-bahan yang dapat tahan lama dan tidak mudah luntur. Yang keempat, memiliki kualitas yang sama. Dan yang kelima, nominal uang yang di pasaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam, uang wajib memiliki syarat mudah dibawa kemana saja. Kemudian jenis-jenis uang. Kita perlu mengetahui jenis-jenis tentang uang yang berlaku sah di tiap negara. Ada uang yang dibagi menurut jenisnya adalah uang kertal dan giral. Yang pertama, uang kertal merupakan suatu nilai uang yang disahkan negara untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Yang kedua, uang giral merupakan suatu nominal uang dalam bentuk yang berbeda-beda dan dapat diambil sewaktu-waktu, contohnya cek. Nominal uang kertal jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang logam. Namun sayangnya, nilai intrinsik dari uang kertas sama sekali tidak ada. Adapun nilai uang dibedakan menjadi dua, yakni uang penuh dan juga uang tanda. Yang pertama, uang penuh.
Uang penuh sendiri memiliki makna bahwa jumlah nominal yang tertera pada uang sama dengan nilai tukar atau nilai intrinsik yang ada pada uang tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Dan yang kedua, uang tanda. Uang tanda memiliki arti bahwa nominal uang yang tercantum lebih tinggi daripada nilai bahkan pembuatan uang yang digunakan. Contoh, jika pemerintah akan membuat uang senilai Rp2.000, maka harus membayar sejumlah Rp15.000 terlebih dahulu. Uang yang ada pada perkembangan zaman modern saat ini merupakan alat pembayaran yang wajib dan sah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya sehari-hari. Nilai intrinsik uang akan berbeda-beda suatu dengan bahan pembuatannya.